Salve, adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 30 Agustus 2025, kita berada dalam pekan biasa ke-21. Dan pada hari ini juga kita akan mendengarkan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi kami, untuk napas hidup yang Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, ajarilah kami untuk tetap setia dalam iman-Mu dan tetap melakukan apa yang Kau kehendaki yang dapat menyenangkan hati-Mu. Jaga kami Bapa dalam aktivitas kami, dan buatlah kami untuk bisa menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengemukakan perumpamaan kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberimu kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab,
Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil, dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner yang Tuhan kasihi, setiap manusia dianugerahi Tuhan talenta untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan keluarga, gereja, dan bangsa, terutama juga untuk rasa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun masih terdapat orang-orang percaya yang belum maksimal untuk mengembangkan dan mempergunakan bakat yang dimilikinya dengan hanya menyimpan potensi yang ada dalam dirinya. Injil hari ini menceritakan tentang 3 orang hamba yang diberi modal oleh tuan mereka. Sang tuan hendak pergi ke luar negeri dan ia percayakan hartanya kepada 3 hambanya. Ada 2 hamba yang berhasil mengembangkan modal yang kecil itu. Kerajaan surga diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai keadaan di mana orang yang setia menjalankan tugas yang kecil dihargai dan dipuji. Yang terpenting bukanlah besarnya jumlah talenta yang diberikan, tetapi tanggung jawab dan kesetiaan menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik dan sahabat misioner yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus memberi tanggung jawab bagi kita untuk mengembangkan hal yang positif. Bakat di bidang olahraga, kita sendiri tidak menyadari potensi yang kita punya. Ada banyak bakat yang kita miliki yang dianugerahkan Tuhan pada kita, misalnya melukis, menari, dan lainnya di bidang seni. Ada juga di bidang olahraga dan lain sebagainya. Tetapi sering kita tidak sadar dengan potensi yang kita miliki. Terkadang kita mau atau minder dengan kemampuan yang kita miliki dan lebih menganggap talenta orang lain lebih baik dari kita. Di sini kita terlihat seperti hamba yang ketiga yang menguburkan talentanya dalam tanah. Apakah adik-adik mau seperti itu? Tentu tidak. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi seperti hamba yang kedua. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, jadi terang dan obor cemerlang. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun
Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa di Doremi selanjutnya.